Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai proses-proses fisik yang membentuk region-region di permukaan bumi. Nah, jadi apa saja sih yang secara fisik membentuk region-region yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, baik region formal maupun fungsional, ya. Nah, ini kita akan jelaskan apa saja proses-proses yang mempengaruhi itu. Nah, literatur yang saya gunakan adalah buku dari Joseph J. Hobbs, The World Regional Geography. Itu ada di psikologi, ya. Jadi silakan dibaca detailnya. Nah, yang saya terangkan sini adalah resume, versi singkatnya dari materi yang sudah dari penjelasan yang diberikan oleh Joseph J. Hobbs di dalam bukunya. Nanti silakan kalian bisa baca bukunya, ya, ada di folder literatur untuk geografi regional, atau bisa kalian baca di folder kuliah hari ini, di mana dia merupakan chapter kedua dari buku Joseph J. Hobbs. Oke, proses fisik pertama yang mempengaruhi permukaan bumi adalah proses geologi, di mana proses geologi ini akan membentuk bentuk lahan. Nah, silakan diingat-ingat lagi kuliah pengantar geografi dan juga kuliah geomorfologi dasar. Sini kurang lebih penjelasan detailnya dari kuliah di dua kuliah tersebut, atau bisa kalian baca dari bukunya Joseph J. Hobbs, ya. Oke. Jadi proses geologi yang dimaksud di dalam buku J. Hobbs, di mana aspek fisik yang mempengaruhi permukaan bumi adalah pergerakan lempeng tektonik. Ya, seperti yang kita pahami bersama, lempeng tektonik itu selalu bergerak karena adanya pergerakan magma di dalam perut bumi. Ya, kemudian lempeng itu saling bergerak, ada yang mengalami pengangkatan, ada yang mengalami subduksi, ada yang bergesekan dan seterusnya, ya, di mana lempeng-lempeng tersebut terbagi dua, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, yang pada akhirnya pergerakan dari kedua lempeng ini membentuk berbagai macam bentuk lahan yang ada di permukaan bumi. Nah, ini tahun 1912 Alfred Wegener memperkenalkan teori pergerakan benua, ya, dari pergerakan lempeng tektonik. Kemudian aktivitas seismik dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami, serta aktivitas tektonik yaitu gunung berapi. Nah, jadi pergerakan lempeng tektonik ini bisa menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan aktivitas tektonik yaitu gunung berapi. Yang dimana aktivitas-aktivitas ini yang kita kategorikan ini sebagai bencana ini dapat mengubah kondisi permukaan bumi. Gempa bumi bisa meluntuh lantakan permukaan yang awalnya mungkin pebukitan bisa runtuh. Oke, yang awalnya kita sudah bagi regionalnya menjadi lahan permukiman, ya, lahan persawahan, bisa hancur luluh lantak, karena gempa bumi, karena tsunami, ataupun letusan gunung api yang awalnya mungkin itu kita kategorikan sebagai sungai, bisa tertutup oleh aliran lava yang akhirnya untuk sementara tidak lagi terlihat seperti sungai, tapi sudah terlihat menjadi daratan. Nah, jadi aktivitas lempeng tektonik ini dari tiga ini bisa menyebabkan ketiga bencana ini mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi permukaan bumi. Atau misalnya tsunami yang awalnya wilayah itu punya di daerahnya ada gundukan-gundukan pasir, ya, kemudian menjadi rata, luluh lantak akibat tsunami. Contohnya di Aceh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya proses subduksi. Proses subduksi ini tadi yang terjadinya pergerakan, pergesekan ataupun masuknya lempeng samudra ke lempeng benua. Nah, ketika dimana proses subduksi itu berarti proses yang terjadi pada batas konvergen. Jadi batas antara lempeng benua dengan lempeng samudra, antar lempeng samudra ataupun lempeng benua. Dimana salah satu lempeng tektonik bergerak di bawah lempeng tektonik lain, atau lempeng samudra bertabrakan lempeng benua. Jadi untuk lempeng
proses subduksi ini saya ralat. Jadi proses subduksi adalah apabila antara lempeng benua dan lempeng samudra saling ketemu. Yang dimana ketika saling bertemu itu, maka lempeng samudra akan menyusup ke bawah lempeng benua. Nah, ketika itu terjadi, maka akan terbentuk yang namanya gunung berapi, atau akan terjadi aktivitas seismik seperti gempa bumi ataupun letusan gunung berapi, dan juga bisa mengakibatkan tsunami apabila gempa bumi itu terjadi di laut. Oke, nah ini. Jadi proses ini ada mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di permukaan bumi. Ya. Nah, kalau kalian mempelajari tentang geomorfologi dasar, proses terbentuknya bentuk lahan yang ada di permukaan bumi, ya, pergerakan lempeng itu mempengaruhi terbentuknya bentukan-bentukan lahan. Seperti pegunungan Himalaya itu terbentuk akibat tabrakan antara dua lempeng benua, ya, sehingga terbentuklah pegunungan Himalaya. Ya, karena saling mendorong airnya naik ke atas. Gunung-gunungan vulkanik terbentuk akibat yang di Indonesia karena proses subduksi. Ya. Nah, begitu juga beberapa pegunungan api lain. Contohnya di Jepang itu juga terbentuk karena terjadinya proses subduksi antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Nah, nanti detailnya bisa kalian baca di buku Joseph J. Hook ataupun di kuliah geomorfologi ataupun mata geomorfologi. Nah, jadi dari yang sudah dijelaskan lagi, lempeng tektonik tadi mengakibatkan permukaan bumi itu mengalami perubahan di wilayah datarannya, di wilayah daratannya itu mengalami perubahan-perubahan sehingga terbentuklah bentuk lahan. Ya. Nah, jadi ada yang menjadi bukit, ada yang menjadi gunung, ya. Kemudian ada yang menjadi dataran, dan juga ada yang jadi dataran tinggi. Nah, jadi kenapa? Karena ada proses pergerakan lempeng bumi, ya. Sehingga ada patahan, ya, ada gesekan, dan seterusnya. Jadi silakan diingat lagi kuliah geomorfologi, kuliah geologi umumnya, dan juga kuliah pengantar geografi. Jadi ini proses yang pertama yang membentuk permukaan bumi, yang dimana proses lempeng pergerakan lempeng tektonik tadi membagi, ya, ini bentuk lahan secara umumnya bentuknya menjadi seperti ini, bagi gunung, dataran, dan dataran tinggi. Ini yang ada di permukaan bumi, sehingga kita bisa membandingkan secara formal mana wilayah dataran, mana wilayah pegunungan, mana wilayah perbukitan, dan seterusnya. Ini yang pertama. Untuk yang kedua adalah pola iklim. Nah, pola iklim dan vegetasi. Nah, seperti kita ketahui, iklim di dunia ini ada banyak. Ya, nanti akan saya jelaskan kemudian di mana iklim-iklim itu akan menyebabkan vegetasinya itu berbeda-beda. Oke, ada vegetasi yang tahan, yang hanya bisa hidup di tempat dingin. Ada vegetasi yang hanya bisa hidup di tempat yang tropis, yang banyak air, ya. Dan ada juga vegetasi yang mampu beradaptasi hidup di wilayah gurun, tempat yang kering, yang sulit air. Nah, ini. Jadi, contohnya ada iklim gurun, iklim kering atau stepa menjadi lintang rendah atau rendah menengah. Terletaknya sehingga umumnya dia berupa pohon dan padang rumput. Ya, jadi dia tumbuhan vegetasi-vegetasi yang bisa hidup di wilayah-wilayah yang kering. Apa kaitannya, Pak? Kaitannya dengan kondisi permukaan bumi. Di kondisi yang iklim yang kering, iklim yang dingin, atau iklim yang tropis akan mengakibatkan vegetasi berbeda-beda. Ketika vegetasi berbeda-beda, maka kita bisa membagi wilayah permukaan bumi yang berbeda-beda. Ketika kering, kita bisa membagi menjadi wilayah gurun yang luas, gurun, dan juga wilayah permukiman mungkin, dan juga wilayah oasis. Nah, kenapa? Ya karena cuma itu saja yang bisa ada di sana. Hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang bisa hidup di sana. Tapi kalau kita di wilayah tropis, kita bisa membagi jadi banyak. Ada wilayah hutan, wilayah pertanian, wilayah perkebunan, ada padang rumput, ada semak belukar, dan seterusnya. Jadi kita bisa, secara vegetasi kita bisa membaginya secara formal, ya, berdasarkan vegetasi yang beragam. Jadi kalau di wilayah gurun menjadi lebih sempit. Ini menjadi mengakibatkan kondisi permukaan bumi berbeda. Nah, kalau hujan tropis, ya kita bisa lihat tidak ada hutan,
ada hutan tropis yang sangat lebat. Nah, oke. Saya pantai laut kalau dingin, ya, atau ini. Jadi ada wilayah-wilayah contohnya yang di iklim 4 benua, iklim yang memiliki 4 musim, maka terjadi beda juga vegetasi. Akan mengakibatkan variasi yang berbeda. Jadi ada wilayah yang akan perbedaan vegetasi akan mengalami perbedaan. Di mana perbedaan vegetasi yang ada yang dijelaskan berdasarkan iklim ini nantinya akan mempengaruhi pada keanekaragaman hayati. Nah, jadi kita bisa membagi keanekaragaman hayati dari vegetasi jadi iklim. Jadi iklim mengakibatkan kondisi cuaca, kelembapan dan lain-lain yang berpengaruh pada kehidupan tumbuhan, yang kemudian nanti akan berpengaruh pada pola adaptasi hewan. Nah, itu kita akan bisa melihat bagaimana variasi dari setiap komponen tersebut. Iklim kita bisa membagi menjadi zona-zona iklim. Tapi kemudian iklim itu tadi akan mempengaruhi vegetasi. Jadi kita bisa membuat peta formal dari sebaran vegetasi yang ada di bumi. Mana wilayah yang memiliki hutan tropis ada di mana? Dan mana yang memiliki padang rumput terluas? Mana wilayah yang dipenuhi oleh tundra dan seterusnya. Begitu juga dengan tumbuhan. Begitu juga dengan hewan. Mana hewan-hewan yang hanya bisa hidup di wilayah kutub, beruang kutub, di mana sebarannya? Mana beruang madu ada di sebelah mana? Dan seterusnya. Karena proses iklim ini juga akan mempengaruhi kondisi yang ada di daratan, ya, di benua-benua, di pulau-pulau, dan juga nanti akan mempengaruhi yang ada di laut. Sehingga kita bisa memetakan wilayah tersebut berdasarkan kesamaan dan perbedaan yang kita inginkan. Oke, nah ini tadi jadi akan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, jadi akan ada wilayah yang keanekaragaman hayatinya banyak, ada yang sedikit. Sedikitnya kenapa? Karena wilayah itu wilayah yang ekstrim. Kalau tidak dingin sekali, kalau tidak panas sekali. Sehingga tidak semua tumbuhan ataupun hewan mampu hidup di situ. Nah, ketika hewan dan tumbuhan tidak semuanya bisa hidup di situ, maka manusianya pun tidak banyak yang tinggal di situ. Contohnya di yang iklim dingin ataupun yang iklim gurun. Nah, jadi inilah yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Makanya di contoh pertemuan kemarin saya contohkan ada garis Bailes dan garis Weber menjadi salah satu bentuk pembagian wilayah formal. Jadi ada wilayah yang hewannya itu di Indonesia cenderung mirip dengan hewan-hewan yang ada di Asia. Ada wilayah yang hewannya mirip dengan benua Australia, dan ada yang berada di wilayah peralihan antara Asia ataupun Australia. Oke, nah ini. Ini contohnya. Ya, ketika kita menemukan banyak makan, nah ini salah satu yang ditulis oleh Joseph bahwa kita meletakkan banyak makanan di meja, maka akan lebih banyak lagi penyakit dan juga hama. Sehingga ada risiko kelaparan jangka panjang. Jadi ketika segala sesuatu terjadi berlebihan, maka kemungkinan jadi sia-sia itu tinggi. Tapi ketika itu sedikit, itu juga akan berbahaya. Nah, jadi ketika ada iklim yang mempengaruhi semua ini, semuanya akan menjadi teratur. Maka akan hidup. Jadi secara alami, ini kita bicara biogeografi, secara alami di alam itu segala sesuatu itu seimbang. Ketika ada bahan makanan, pasti akan ada predator yang memakan itu. Nah, predator yang memakan itu pun ada juga predator yang memakannya. Nah, jadi kalau ada kalian rantai makanan itu akan ada. Di mana rantai itu ada agar apa? Agar produksi padi itu tidak berlebihan. Pak, kan padi berlebihan nggak apa-apa? Iya. Sementara ini karena kita penduduknya banyak, lahan pertanian sedikit, kita bilang pertaniannya banyak, hasilnya banyak, nggak ada masalah. Sementara ini, tapi ketika sudah berlebihan, setiap orang sudah bisa makan, setiap orang sudah tidak ada lagi yang kelaparan.
semua orang sudah bisa makan enak. Bukan makan enak, maksudnya makan beras, makan nasi, ya, dengan mudah, dengan harga murah. Ketika semua seluruh dunia sudah seperti itu, maka ketika kebutuhan sudah tercukupi, maka akan ada sisa. Sisa ini untuk siapa? Oke Pak, untuk makanan hewan. Oke, ketika sudah untuk makanan hewan dan masih berlebih, masih ada sisa, untuk siapa? Nah, kan akhirnya akan sia-sia. Ketika sia-sia, ya akan terjadi penumpukan. Akan terjadi penumpukan yang bisa menimbulkan penyakit. Kenapa? Akan menjadi wilayah-wilayah yang busuk jika tidak dikelola dengan baik. Jadi masalah. Makanya ketika bukan berarti kemudian saya bilang ini maka saya setuju dengan lahan pertanian yang semakin sedikit, bukan. Tapi semua harus seimbang. Nah, alam mengajarkan itu bahwa segala sesuatu seimbang. Ya, kalau kalian tahu, ada di alam itu musuhnya dari padi adalah belalang, ulat, yang mau makan padi. Tapi belalang dan ulat itu akan dimakan oleh burung kecil, sehingga populasinya akan terjaga. Teman permasalahannya kita manusia mengintervensi itu. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi ini dia bicara bahwa menempatkan lebih banyak makanan di meja global itu bagus, tapi di sisi lain itu mungkin membuat pertanian menjadi rentan terhadap hama dan penyakit. Kenapa? Karena ketika makanan itu banyak diproduksi, maka berarti pertanyaannya ada dua. Pertanyaan ini memang bagus, tidak dipaksa untuk menghasilkan banyak sehingga bagus, tapi di sisi lain biasanya yang terjadi saat ini adalah produktivitasnya tinggi itu karena lahan itu dipaksa seoptimal mungkin untuk menghasilkan segala sesuatu secara banyak tanpa melihat keberlanjutan dari wilayah itu. Nah, yang ketiga adalah samudra. Lautan, samudra itu memiliki peran penting juga bagi permukaan bumi. Kenapa? Kita mayoritas 70% itu adalah air yang ada di samudra. Sehingga apa yang terjadi di samudra itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di daratan. Kita sudah tahu ada El Nino, La Nina. Ketika El Nino, La Nina terjadi, maka di daratan akan menjadi musim hujan yang berkepanjangan atau musim kering berkepanjangan. Selain itu juga, lautan memiliki peran besar pada siklus hidrologi. Nah, jadi akan mempengaruhi presipitasi air tawar, akan mempengaruhi air hujan yang ada terjadi di daratan. Jadi di daratan itu akan dipengaruhi oleh lautan. Nah, jadi saling terkait. Samudra juga menyimpan bahan energi, bahan baku untuk kehidupan manusia. Terjadi kerusakan meteor jika tidak diambil langkah yang cepat dan tepat. Kenapa? Karena kondisi lautan seperti itu sekarang. Lautan 70% permukaan bumi dilalui oleh lautan. Kemudian lautan ini akan mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di daratan. Nah, ketika lautan ini rusak misalnya, biotanya rusak, maka akan terjadi perubahan kondisi yang ada di laut. Ketika lautan menjadi laut mati, tidak ada lagi biota laut, tidak ada lagi ikan-ikan yang ada di laut. Karena kita mencemari lautan, karena kita merusak lautan, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan salah satu sumber makanan. Karena di mana sumber makanan yang dari ikan itu tidak banyak kita temukan di daratan, makanan di daratan. Nah, ketika itu hilang, maka yang terdampak siapa? Kita manusia. Selain itu, lautan ini juga ketika dia juga bisa mampu mengubah kondisi permukaan bumi. Contohnya dia bisa mengakibatkan terjadinya, nah ini terkait dengan iklim. Ketika iklim sudah semakin panas, terjadi perubahan iklim, jadi semakin panas, maka es yang di kutub akan mencair, maka lautan akan semakin tinggi, sehingga ia akan mempengaruhi perubahan bentuk muka bumi, di mana banyak pulau-pulau kecil yang akhirnya tenggelam. Nah, dan juga arus dan gelombang yang ada di
laut itu juga akan mempengaruhi kondisi-kondisi di pinggir-pinggir pantai di suatu wilayah. Yang awalnya tebing-tebing akan hancur, akan runtuh, akan terbentuk tebing-tebing yang bagus, yang indah, dan seterusnya. Jadi dia juga akan menyebabkan terjadinya proses perubahan yang ada di daratan akibat aktivitas laut berupa arus dan gelombang, atau yang kita sering bilang ombak. Nah, ini jadi yang ketiga adalah samudra dunia. Nah, hal-hal lain selain tiga tadi juga terjadi. Yang lain adalah perubahan iklim, seperti saya bilang tadi. Perubahan iklim mengakibatkan laut yang untuk menjadi komoditas, laut yang mengubah bentuk muka bumi hanya mayoritas dia berada di pinggiran-pinggiran pantai atau pinggiran-pinggiran pulau atau benua, yang mengakibatkan terjadinya konfigurasi permukaan bumi di wilayah pantai itu menjadi berbeda-beda akibat arus dan gelombangnya. Okay. Jadi kalian bisa dengar ini di bentuk lahan marin. Okay. Tetapi ketika terjadi perubahan iklim, maka laut itu juga, samudra itu juga akan mempengaruhi bentuk permukaan bumi yang lain. Contohnya terjadinya wilayah terjadinya abrasi. Okay. Sehingga permukaan daratan, luas daratan jadi semakin kecil karena semakin masuk air laut, semakin masuk ke daratan, makin masuk ke dalam pulau atau hilangnya pulau-pulau. Akibat apa? Terjadinya perubahan iklim. Nah, ini sama efek gas rumah kaca karena mengakibatkan efek perubahan iklim diakibatkan oleh efek rumah kaca, gas rumah kaca, sehingga bumi semakin panas. Ketika bumi semakin panas juga akan mempengaruhi ke iklim. Ya, kita kembali ke iklim. Ketika iklim berubah, maka pola iklim mengalami perubahan, maka vegetasi akan mengalami perubahan, fauna juga akan mengalami perubahan, sehingga wilayah formal yang kita bagi sebelumnya akan mengalami perubahan, sehingga tidak sama seperti apa yang kita buat di awal. Oke. Nah, efeknya ya akan mempengaruhi pertanian, hilangnya glacier yang ini atau punahnya berbagai jenis hewan. Nah, ini jadi efeknya akan mempengaruhi permukaan bumi. Nah, jadi ketika kita bicara permukaan bumi, region, kita bicara region, maka kita tidak hanya bicara masalah kondisi fisik wilayah, tetapi kita juga akan bicara masalah pembagian region itu. Ada wilayah formal. Wilayah formalnya kita bisa bagikan berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, fisik wilayahnya, kondisi bentuk lahannya, atau dari kondisi vegetasinya, tapi juga dari kondisi yang lain, sebaran vegetasi, sebaran hewan, atau peruntukannya dan seterusnya. Nah, ketika terjadi perubahan iklim, salah satunya akan mempengaruhi semua itu, akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Ada wilayah yang awalnya tidak kering menjadi lebih kering sekarang. Awalnya dia kering menjadi basah sekarang. Contohnya, kalau kalian tahu sering baca berita, maka di Arab Saudi itu sekarang sudah sering terjadi hujan, maka di sana sudah mulai hijau. Tapi di beberapa wilayah ada yang awal yang banyak hujan menjadi lebih kering. Contohnya beberapa wilayah di Indonesia, beberapa di 2 tahun ke belakang kita merasakan berapa begitu lamanya musim kemarau misalnya, atau kita merasakan lebih banyak hujan dan seterusnya. Jadi ini yang terjadi akibat perubahan iklim. Ya, walaupun sebenarnya perubahan iklim ini diakibatkan oleh manusia. Ya, oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di ruang diskusi mahasiswa dengan dosen. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.